Dan apa ya, ini yang membuat kita jadi kayak semakin kayak pusing sendiri untuk improve diri kita. Jadi bukannya lebih saya merasa bahwa lebih mudah kita untuk lebih ke fokus ke diri sendiri, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu dikurangin untuk kita bisa lebih baik dibandingkan dengan membanding-bandingkan diri kita ke orang lain. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita? Itu tentang connect. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah develop. Jadi ketika kita udah aware dan kita udah acknowledge diri kita, udah ketemu orang dari perspektif yang berbagai macam, dan kita udah berhenti bisa untuk ngebandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kita ke step berikutnya ada develop. Dengan develop adalah sebenarnya kita pengen ngasih tahu, kalau misalnya kita udah melewati proses itu semua, saatnya kita develop diri kita. Dalam arti apa yang mesti ditingkatkan, apa yang mesti dikurangi untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Menjadi manusia selalu melakukan di tahap develop ini dengan cara kita buat ada program namanya Belajar Hidup. Kita pengen ngasih tahu di luar sana bahwa kayak kadang di sekolah tuh banyak sekali pelajaran-pelajaran atau kayak sifatnya akademis, tapi ketika kita dewasa itu banyak banget hal-hal yang mungkin esensial yang kadang nggak diajarin di sekolah gitu. Gimana caranya gagal, gimana cara bangkit dari patah hati, gimana caranya jatuh cinta dan segala macam. Itu adalah hal-hal yang mungkin selama ini nggak kita diajarin ketika sekolah gitu. Dan ini mungkin kayak saatnya ketika memasuki umur 20, 25, udah saatnya kita bisa dengan belajar dari pengalaman-pengalaman kita untuk bisa develop dan improve diri kita sebagai manusia tadi. Nah, perlu sekali lagi saya ingatkan, tadi udah sempat saya mention juga, kalau self-improvement atau kayak pengembangan diri tuh selalu menjadi proses yang nggak pernah berhenti. Artinya kita akan terus selalu belajar, karena hidup tadi selalu berjalan. Dan perlu dicatat lagi sebenarnya teman-teman, kalau kita ingin diri kita lebih baik itu adalah dengan alasan karena kita ingin lebih baik untuk diri kita, bukan karena ingin kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena kita ingin lebih hebat dari mereka, bukan untuk kayak berlomba siapa yang paling cepat, siapa yang paling hebat gitu, tapi untuk ke diri kita. Apakah kayak hal-hal tersebut ketika di-improve adalah mempengaruhi quality of life kita selama sehari-hari, produktivitas kita sehari-hari, apakah membantu dengan adanya self-improvement tadi gitu. Seperti hal yang tadi saya bilang juga tentang comparing diri kita, kalau kita hanya ingin tadi kayak berlomba, ya ujung-ujungnya kita akan tetap kalah gitu. Karena kayak yang kita tuju adalah bukan untuk ke diri kita, tapi selalu mengejar kayak perspektif orang, selalu mengejar standar-standar orang lain yang sebenarnya kita nggak tahu ujungnya di mana. Belajar tentang hidup juga nggak melulu dari buku atau sekolah sebenarnya, kayak bahkan kita bisa belajar dari orang lain, dengerin cerita mereka, dengerin orang lain, bahkan dengan nonton film atau dengerin lagu. Dan yang paling penting tadi dengan pengalaman selama ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita temukan. Saya sendiri merasa pengalaman adalah hal-hal yang nggak bisa kita ajarin ke orang lain. Kayak teman-teman harus mengalaminya dulu baru benar-benar bisa mengimprove diri kalian atau diri kita gitu. Berikutnya mungkin kayak tadi ngomongin tentang film, ada hal yang menarik. Kemarin beberapa waktu lalu saya nonton ulang Batman Superman. Pas awal nonton pertama kali sekitar beberapa tahun yang lalu, sebenarnya saya nggak suka sama filmnya karena saya merasa kayak plotnya terlalu klise dan segala macam. Tapi setelah nonton kemarin, saya merasa bahwa ini bisa jadi contoh yang menarik untuk self improvement gitu. Kayak kita tuh sekarang tuh jadi Batman. Diri kita yang lebih baik adalah si Superman. Kayak di cerita tersebut, sedikit konteks ya, mungkin kayak teman-teman yang belum nonton, kayak di situ tuh kayak Batman kayak kasarnya kayak mau balas dendam ke Superman karena dia merasa Superman yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di kotanya waktu itu. Kayak Batman tuh penuh dendam, sedangkan Superman selalu santai dan dia cuma ngingin doang dan segala macam. Sedangkan Batman selalu pengen menunjukkan bahwa dia lebih superior daripada Superman pada waktu itu. Dan Superman selalu mengingatkan kalau segala macam yang dilakukan Batman itu sia-sia dan segala macam. Dan ini sebenarnya hal yang terjadi ketika kita ingin berlomba menjadi yang terbaik dan dari orang lain. Ketika kita ingin balapan dengan orang lain. Supaya kita lebih baik dari orang lain, atau kayak gimana caranya kita lebih baik dari orang lain dengan kita penuh kayak merasa kayak secara nggak sadar kita penuh rasa iri, dan kayak kita penuh rasa dendam, dan hasilnya tuh nggak pernah baik. Di akhir film akhirnya
Superman mati, ya spoiler walaupun nanti bangkit lagi ya. Terus kemudian lalu pada di bagian akhir dari percakapan film tersebut ada hal yang menarik buat saya sebenarnya, kayak di situ ada percakapan antara Batman sama Alfred yang menurut saya sangat menarik. Percakapannya yang mau saya highlight adalah kayak ketika di sini adalah kayak Batman baru tersadar kalau selama ini yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, dalam arti kayak dengan berlomba tadi adalah sebuah kesalahan. Tidak pernah baik untuk mendendam atau berlomba menjadi lebih baik dari orang lain. Di salah satu conversation yang saya highlight adalah dia bilang kayak he was more human than I am. Batman merasa bahwa dia harus lebih banyak belajar dari Superman bagaimana sebuah kerendahan hati mampu menjadi pondasi yang kuat dalam mengembangkan diri. Di sini Batman tersadar bahwa bagian terbaik atau yang bisa membuktikan sebuah kekuatan atau ketika kita mampu menggunakannya adalah dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan gimana caranya kita mempunyai kekuatan, power yang kita punya sekarang, menggunakannya dengan secara baik dan kita bisa bertanggung jawab atas apa segala macam yang kita punya. Apakah kayak dari situ mungkin kayak apakah Batman menyesal baru sadar sekarang? Kayak sebenarnya enggak juga gitu. Karena kalau kita melalui kalau misalkan tadi Batman nggak melalui proses yang pengen balas dendam, ingin menjadi pengen menjadi lebih baik, dan proses membandingkan tadi dengan proses-proses lainnya itu, Batman nggak akan pernah di posisi dia sekarang. Posisi-posisi di mana dia akhirnya tersadar bahwa kayak yang dilakukan salah dan ini saatnya dia untuk memperbaiki, atau ini salah saatnya untuk dia bisa improve dirinya gitu. Dan ini sebenarnya kalau ada satu terms namanya Harajuku Moment. Ini adalah Harajuku Moment-nya Batman. Gitu. Harajuku Moment itu apa sih? Harajuku Moment adalah momen-momen di mana ketika seseorang benar-benar siap dan benar-benar mau untuk mengubah hidupnya. Benar-benar tersadar kalau misalkan ini adalah saatnya dia udah mengubah hidupnya. Sebagai manusia tuh kita kadang akan susah belajar kalau kita nggak kena satu momen di mana kita punya titik balik untuk mengubah hidup kita selamanya gitu. Sama halnya dengan pengembangan diri. Seberapapun kita mendengar kata-kata motivasi, inspirasi, dan apapun yang masuk ke dalam diri kita, kalau kita belum menemukan Harajuku Moment ini akan sangat sulit untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman dengerin presentasi ini dan kayak misalnya merasa kayak terinspirasi dan segala macam, akan sangat percuma kalau misalkan teman-teman belum menemukan titik di mana kayak teman-teman mau mengembangkan dirinya lebih baik lagi, teman-teman mau bisa improve dirinya lebih lagi. Cerita sedikit tentang Harajuku Moment. Harajuku Moment saya adalah waktu sekitar 4 tahun yang lalu, saya menemukan satu artikel di situ kayak saya lagi mencari tahu apa sih tujuan dari hidup gitu. Kayak mencari tahu tujuan hidup tuh banyak orang yang bilang bahagia dan segala macam. Saya merasa bahwa bahagia itu terlalu sementara untuk dijadikan tujuan hidup. Saya merasa bahwa bahagia itu terlalu sementara. Ketika mendapatkan sesuatu yang saya pengenin, saya bahagia, tapi setelah itu udah kayak selesai gitu. Jadi saya merasa bahwa kayak kalau tujuan hidup saya bahagia, saya akan secara terus-menerus mengejar kebahagiaan itu yang saya nggak tahu ujungnya sampai kapan. Waktu itu saya membaca sebuah artikel dari penulisnya namanya Darius Foros. Dia bilang kalau tujuan dari hidup adalah bukan bahagia, tapi usefulness, kebergunaan. Gimana dengan tujuan hidupnya adalah dengan berguna adalah salah satu tujuan hidup yang sebenar-benarnya. Ketika kita membantu orang lain, ketika berdampak bagi orang lain, ketika membantu banyak orang atau kayak membantu salah satu orang atau salah satu teman dari kita, di situ ada kebahagiaan yang kita dapat. Ketika mereka bilang makasih, ketika mereka bilang sesuatu yang menyenangkan, kita merasa bahwa dengan apa yang kita lakukan itu ada dampaknya bagi orang lain, itu kita merasa bahagia. Dan membuat dampak untuk berguna bagi orang lain itu sebenarnya nggak hal-hal yang muluk-muluk. Kita nggak perlu kayak mencegah climate change atau kesetaraan gender dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan itu nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi menurut saya menjadi berguna atau menjadi berdampak bagi orang lain tuh bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat kecil gitu, kayak nyebrangin nenek-nenek di jalan, ngasih makan kucing, bantuin kerjaan temen, ngerjain tugas temen. Kalau misalkan teman-teman kita merasa terbantu dengan adanya bantuan kita, itu tuh udah jadi kita udah merasa orang lain tuh merasa terbantu dengan adanya kita, dan dengan orang lain merasa terbantu dengan adanya kita, sebenarnya di situ kita bahagia juga gitu. Tapi tujuan kita kayak dengan merasa dengan berguna bagi orang lain dan merasa
Dari situ kita merasa bahwa kayak hidup kita tuh ada purpose-nya, yaitu dengan membantu orang lain. Atau kalau misalkan dari teman-teman merasa bahwa kayak dengan berdampak atau merasa berguna bagi orang lain tuh sangat berat, kayak nggak bisa untuk ngebantu orang lain dan segala macam. Sebenarnya kayak cukup simple dengan nggak merugikan orang lain. Saya rasa itu udah jadi satu hal yang penting untuk kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Harajuku Moment tadi apa ya, kayak adalah pencerahan yang mengubah atau yang kayaknya ada pencerahan di mana tadinya saya merasa bahwa ini sesuatu yang ingin saya rubah, tapi berubah menjadi kayaknya saya harus berubah, saya harus bisa merubah atau kayak bisa mendapatkan sesuatu ini gitu. Dan nggak ada gunanya atau apa ya, agak sedikit useless untuk memulai kayak gimana caranya untuk diri kita sampai kita menemukan kayak Harajuku Moment tadi gitu. Jadi kayak nggak peduli berapa banyak kata-kata motivasi, inspirasi, kalau kita belum menemukan momen-momen titik balik di mana kita merasa kayak saya harus berubah, saya harus bisa menjadi diri kita lebih baik, itu akan menjadi sangat sulit gitu. Kita semua membutuhkan momen Harajuku tadi untuk mendorong perubahan ke diri kita sendiri. Jadi saya nggak tahu di mana dan kapan teman-teman menemukan Harajuku Moment ini, tapi kita semua membutuhkan itu. Teman-teman membutuhkan momen-momen Harajuku untuk bisa kita tetap untuk kita bisa menjadi diri kita lagi, dan nggak perlu dicari sebenarnya. Suatu hari kita pasti akan menemukannya di hal-hal yang tidak terduga. Saya bahkan menemukan kayak Harajuku Moment juga nggak tahu saya bisa menemukan itu, dan itu saya baru sadarin beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang gitu. Dan ya sampai nanti kita menemukan Harajuku Moment tadi, kita nggak berhenti hidup, kita nggak berhenti nafas, tapi kita harus tetap berjuang, kita mesti terus belajar dan tetap hidup gitu. Kayak I don't know where you find your Harajuku Moment, but you need one. Kayak until then we do not stop to learn, to live, karena apa ya, kita dan menjadi manusia selalu percaya kalau kayak life is always worth it. Jadi sampai teman-teman menemukan itu, terus tetap belajar, tetap hidup, tetap mencari, tetap membantu, tetap berguna bagi orang lain, jangan merugikan orang lain, karena ini yang menjadi hal yang bisa coba menjadi manusia sampaikan juga, dan mencoba saya sampaikan. Paling itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Pas banget ya, 44 menit. Saya itu. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih Kak Adam atas pemaparan materinya tentang self-improvement. Terima kasih banget Kak Adam. Dan jadi Bala Muda, sebelum kita self-improvement nih, kita tuh penting banget untuk meningkatkan self-aware kita. Dimana kita mengetahui diri kita sendiri sebelum kita dapat meningkatkan kualitas diri kita. Terima kasih Kak Adam untuk pemaparannya. Dan baik, sama-sama. Langsung aja ke sesi pertanyaan nih. Oke, udah ada 5 pertanyaan yang dipilih sama panitia, dan pertanyaan pertama ini ada buat Bang Ari J. Nih, ada pertanyaan dari Rida nih. Ari J masih ada? Hadir. Oke. Nah, ya Kak, ada pertanyaan dari Rida nih. Nah, dia nanya nih, pertanyaan buat Bang Ari. Bang, untuk membuat karya-karya kreatif pasti diperlukan proses brainstorming, yang terkadang pikiran kita itu stuck dan nggak kepikiran ide apa yang bisa dijadiin karya. Gimana caranya biar brainstorming kita itu efektif? Insecure banget astaga melihat karya yang kelihatan wah dan keren luar biasa. Nah, gimana tuh Bang Ari? Gimana ya? Ya bikin aja. Kalau ngomongin proses kreasi, proses membuat sesuatu gitu, apapun itu, mau sifatnya karya seni, mau sifatnya karya fungsi gitu, bangku segala macam. Kalau menurut gua tidak ada kaitannya sama harus brainstorming sih, karena kalau brainstorming itu kan yang ngadu ide kan, kayak misalnya lu ketemu sama siapa terus lu obrolin ide lu sama dia gitu, terus ntar cari titik temunya, berantem, makanya namanya brainstorming kan, mereka mengadu ide gitu, mengadu konsep. Kadang ya mungkin ada kaitannya sama tadi yang dibahas sama Adam juga soal insecure itu tadi ya, ketika lu membuat insecure itu menjadi batas untuk kayak lu harus melampaui insecure dulu baru akhirnya lu berani untuk bikin, ya nantinya
lu jadi tidak menganggap yang lu buat itu worth it untuk dilakukan gitu. Sedangkan yang tadi mungkin sempat gue bahas juga soal membuat pertanyaan, kadang kita nggak bisa jawab pertanyaannya kalau kita belum melakukan gitu. Nggak cuma soal ide di pikiran doang. Kalau cuma dipikirin doang tapi nggak lu coba, ya lu nggak akan tahu. Jadi sebelum lu sibuk untuk mikirin kayak ini oke nggak ya untuk dibuat, ini oke nggak ya untuk buat, jadi kenapa nggak? Ya udah, daripada lu mikir kayak bikin yang ini atau yang ini, ya bikin aja dua-duanya. Ntar juga tahu yang mana yang berhasil, yang mana yang gagal gitu. Apalagi kalau misalnya tadi sampai ada pikiran bahwa gue stuck nih, nggak punya ide gitu. Buat gue itu nggak mungkin sih, hampir tidak mungkin gitu. Bahkan sampai kalau misalnya lu ada di titik di mana lu nggak bisa mikir lagi, mungkin lu sudah mati. Karena nggak mungkin gitu lu nggak melihat apapun gitu, atau lu tidak mendengar apapun. Sesimpel lu contek aja itu yang lu lihat gitu, lu ini bagus deh patungnya gitu, coba bikin kayak gitu, itu kan nggak apa-apa juga gitu untuk akhirnya lu bisa memulai. Karena kalau nggak nyontek dulu, ntar nggak mulai-mulai. Jadi ide stuck tuh mustahil sih. Oke, terima kasih Kak Ari J untuk pertanyaannya. Ini masih ada nih pertanyaan buat Kak Ari. Tadi kan dipanggilnya Bang Ari ya, sekarang manggilnya Mas Ari J. Nah, buat Mas Ari nih, dari Omar Dava. Oke. Dari Omar Dava. Nah, buat Mas Ari, gue pengen minta pertanggungjawaban yang tadi nih soal kemampuan menciptakan pertanyaan. Tadi belum dijelasin gimana cara kita ningkatin sense soal itu, dan gimana kita bisa antisipasi kemampuan itu tuh supaya nggak backfire, malah jadi rasa insecure. Karena kemampuan menciptakan pertanyaan kayaknya bakal bersenggolan sama rasa insecure itu gitu, Mas. Makasih, maaf panjang, katanya Omar Dava. Cakep gak pertanyaannya? Nangkap kok. Itu benar banget sih, karena tadi pas gue ngomongin soal kita harus punya kemampuan untuk menciptakan pertanyaan juga memang tadi belum terlalu dalam. Agak menyinggung tadi soal insecure dan self apa tadi Mas Adam, lupa saya, self awareness ya. Self awareness itu tadi, itu kan sebenarnya semua yang ada di poin-poin tadi itu bisa lu temukan ketika lu bisa punya pertanyaannya gitu. Kadang kalau lu saja tidak mempertanyakan diri lu sendiri, lu nggak akan tahu gitu lu siapa. Bahkan tadi sebelum kita masuk ke self improvement itu, kenapa tadi self awareness itu jadi sangat, karena bisa jadi bahkan lu mungkin tidak perlu self improvement gitu, lu aja belum bisa memaksimalkan apa yang udah ada gitu, buat apa di-improve dulu kalau misalnya yang ada aja belum lu pakai. Itulah kenapa tadi menciptakan pertanyaan jadi penting. Ketika, kalau gue sih cara gampangnya gini sih, beneran ditulis dan beneran beneran ditulis pertanyaannya dan beneran ditulis jawabannya. Mau itu jawabannya cuman berupa ide di kepala ataupun jawabannya berupa hal yang sudah lu lakukan. Contoh tadi yang gue sempat kasih, misalnya ya, tadi gue sempat nyatet dikit. Wait. Soal yang tadi gue sebutin, jadi petani misalnya. Kan kalau kita pengen jadi petani kan, lu harus kaitan sama menciptakan pertanyaan ya. Misalnya lu pertama lu tulis dulu, bisa nggak kita jadi petani? Mungkin jawabannya masih lama nih, masih panjang, masih harus dicoba dulu apa dulu. Tapi kan di awal ada pertanyaan kayak kalau di skrip itu ada kayak hipotesa ya, pertanyaan hipotesa dulu, kayak sanggup nggak gue, punya apa aja yang udah gue punya, apa yang belum gue punya. Dan itu tuh harus lu listing sampai akhirnya nanti lu ada yang sudah terjawab, ada yang belum terjawab. Nah, yang belum terjawab ini yang nantinya akhirnya harus akan lu lakukan gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan adalah soal gimana caranya supaya gue tuh punya pertanyaan-pertanyaan itu, apakah itu muncul sendiri? Enggak. Itu enggak akan bisa sendiri kalau misalnya lu nggak benar-benar pengen, ujung-ujung pas larinya ke keinginannya. Kalau ada, baru nantinya lu bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang makin lama tuh akan makin detail. Tapi satu-satunya cara latihan kalau menurut gue adalah lu beneran coba tulis, dan ketika ketemu jawabannya lu beneran juga coba tulis, supaya itu bener-bener nanti akan jadi otomatis gitu. Ketika sudah terbiasa untuk melakukan itu, catat, tulis gitu. Misalnya ada satu hal yang bikin lu penasaran, lu catat. Besok-besok kalau ketemu jawabannya, ditulis lagi di situ di bawahnya, supaya nanti akan terbiasa. Terus ya udah, ntar akan autopilot di kepala lu akan punya pertanyaan itu untuk menjalani hari-hari lu.
Gitu bro, siapa tadi namanya? Thank you tuh, bagus pertanyaan. Dari Omar Dafa, Kak. Ya Mas Dafa, mantap. Anda dapat hadiah 1 juta rupiah dari panitia, bukan dari saya. Oke, nah 1 juta pertanyaan ini 1 juta rupiah, mantap. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Arije dan juga Kak Adam ya. Nah, dari Seren Elizabeth. Nah, untuk Kak Ari dan Kak Adam, bagaimana pendapat kakak tentang media yang sekarang banyak konten dengan ranah self-care dan di mana batasan antara self-care dan self-improvement dan egois? Lalu apa batasan antara hal yang kakak refer ke orang-orang dan mana yang disimpan? Anjing. Tadi apa? Gue banyak ya. Satu ngomongin konten biar enak. Konten tuh kan apapun bentuknya tuh pasti bentuknya ada cerita. Gimana caranya orang bisa melihat konten yang kita bikin adalah gimana caranya kayak kita bercerita ke orang. Nggak bisa dipungkiri bahwa rumus utama dalam membuat konten itu adalah memang story, walaupun bisa jadi story yang tidak dipahami itu ternyata sangat menarik.